warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Baik? Baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu untuk ketua kelas bisa menyiapkan teman-temannya memimpin banyak berdoa. Salih, bahkan bagi bukan di mana terlalu berada dengan ucap amal. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Nadia, Safia, Dani. Berarti 4 anak ya. Ada yang tahu kenapa nggak berangkat hari ini? Sakit. Lain. Ya semoga yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, kita akan melakukan nyanyi dulu, ya. Untuk semua anak boleh. Lagunya lagu Berkibarlah Benderaku, ya. Siap? Yuk, 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci tanah meriah di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serta rakyatmu membela. Sang bendera putih yang perwira, berkibarlah selamanya. Terima kasih, boleh duduk kembali. Sebelumnya kemarin sudah memahami tentang pembelajaran mengenai kipas ya, yang tentang bagian tubuhan dan fungsinya. Untuk sekarang akan dilanjut dengan pelajaran bahasa Indonesia, yang mana materi kali ini adalah tentang ide pokok dalam paragraf. Ada yang tahu mengenai ide pokok paragraf? Lalu, apakah sudah pernah membaca tentang sebuah paragraf? Ya. Terus, bagaimana sih cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf? Ada yang tahu? Belum? Kalau belum, berarti sekarang kita akan memulai. Tapi sebelum memulai kita lihat dulu pembersihan kelasnya dulu. Ada yang belum? Kalau ada sahabat saya ya. Ya, siap ya. Ya.
pasti ya. Langsung kita mengalir aja ya. Seperti yang tadi dibicarakan tentang mengenai ide pokok dalam paragraf. Kita pernah membaca ya, tetapi belum mengetahui bagaimana, di mana, dan letaknya itu di mana kalimat utamanya itu ya. Oke, berarti kita langsung aja ke materinya ya. Kita langsung ke materi mengenai ide pokok paragraf dalam paragraf. Sebelumnya pengertian paragraf dulu. Paragraf itu apa sih? Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan dan membahas satu topik tertentu. Dalam sebuah paragraf terdapat ada yang namanya kalimat utama dan kalimat penjelas. Terus pengertian dari ide pokoknya itu apa sih? Ide pokok adalah inti pembahasan atau gagasan utama dalam sebuah paragraf. Ide pokok juga disebut juga seperti gagasan utama, pokok pikiran, inti paragraf. Jadi dalam ide pokok itu ada amalannya sebetulnya apa sih itu gagasan utamanya, apa sih itu inti paragrafnya, apa sih itu pokok pikirannya. Itu sama saja seperti materi pokok ya, cuman beda pengucapannya, artinya tetap sama. Terus yang duanya tadi kan udah disinggung mengenai dalam ide pokok itu ada yang namanya kalimat utama dan kalimat penjelas. Sekarang bahas dulu kalimat utamanya. Pengertian dari kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok paragraf. Terus ciri-cirinya apa? Kalimat utama itu ciri-cirinya itu mengandung inti pembahasan. Yang satu. Terus yang kedua itu bersifat umum. Yang ketiga dapat berdiri sendiri. Terus yang keempat dijelaskan oleh kalimat lain. Berarti kalimat utama itu adalah kalimat yang bersifatnya umum, terus dapat bersifat diri sendiri. Maksudnya itu bisa menyimpulkan yang lain, ya. Terus yang kedua ada yang namanya kalimat penjelas. Kalimat penjelas apa? Adalah kalimat yang mendukung atau menjelaskan kalimat utama. Berarti kalimat penjelas ini untuk mendukung kalimat utama, ya. Terus fungsi kalimat penjelas itu apa? Satu, memberikan contoh. Kedua, apa? Menjelaskan ide pokok. Terus yang ketiga, memberikan informasi tambahan. Itu yang namanya kalimat penjelas. Terus ciri-ciri ide pokok. Ciri-cirinya apa aja? Ya, berisi inti atau pokok pembahasan. Terus yang kedua, kalimatnya lebih umum. Terus yang ketiga, terus yang terakhir, dijelaskan oleh kalimat lain. Ya, tadi sudah dijelaskan mengenai ciri-ciri sama penjelasan dari kalimat utama sama kalimat penjelas. Terus sekarang adalah menentukan letak dari pokok paragrafnya itu. Di dalam sebuah paragraf itu ada yang namanya kalimat utama seperti yang tadi. Ada yang di awal paragraf, berarti di atas dulu awal ya. Berarti ide pokok ada di kalimat utama. Contoh seperti ini. Pagi hari udara sangat segar. Burung berkicau dan matahari bersinar cerah. Jadi ide pokoknya apa? Udara pagi yang segar. Kenapa udara pagi yang segar? Karena di kalimat ini pagi hari yang sangat segar, bukan udara yang sangat segar ini. Dan
Ini yang namanya kalimat pokok. Terus burung berkicau dan matahari bersinar cerah. Itu yang dinamakan kalimat penjelas. Kan? Kenapa disebut kalimat penjelas? Seperti yang tadi dijelaskan. Karena burung berkicau dan matahari bersinar cerah. Berarti kan bisanya burung itu berkicau dan matahari bersinar cerah itu karena udara yang sangat segar. Paham? Berarti kalimat dua ini menyimpulkan yang di atas. Ya, paham? Itu kalau yang letaknya di awal paragraf. Terus yang kedua, ada yang di depan itu di akhir paragraf. Biasanya kalimatnya itu berada di sebelah bawahnya sini. Ya, contohnya itu burung berkicau merdu, angin bertiup sejuk, udara pagi yang sangat segar. Berarti ide pokoknya apa? Kenapa bisa ide pokoknya udara pagi yang sangat segar? Kenapa yang terakhir? Karena kalimat yang pertama ini sama yang kedua ini cuma menjelaskan aja, ya, menjelaskan ya, bukan untuk menyimpulkan. Berarti kalimat ini dan ini cuma mendukung, bukan diri sendiri, bukan menyimpulkan. Makanya bisa di akhir paragraf. Tapi biasanya kalau di blog itu seringnya paling banyak itu di awal paragraf. Tapi ini sebetulnya jarang, tapi ada kemungkinan, ya. Terus yang ketiga, bisa di awal, bisa di akhir. Kenapa bisa di awal atau di akhir? Biasanya itu ada kalanya sebuah paragraf itu dari awal kalimat sampai ke akhir kalimat itu kayak semacam itu nggak ada ide pokoknya. Berarti kalian itu berusaha untuk menyimpulkan. Dari semua paragraf ini, dari paragraf itu kan ada kalimat 1, 2, 3, 4. Kalau itu menyimpulkan di mana letaknya, ya. Misalnya kayak ini, ide pokoknya itu berada di awal, tetapi belum bisa menegaskan, akhirnya ditegaskan kembali di akhir paragraf. Begitu. Paham sampai sini? Berarti letak ide pokok dalam masuk pada berapa? 3. Di mana aja? Awal, terus akhir, dan sampai ya. Terus cara juga menentukan ide pokok. Cara mudahnya ada beberapa langkah sederhana yang harus digunakan. Seperti kalian harus bisa baca paragraf itu dengan teliti. Jangan asal diteliti dulu kalimat pertama apa, keduanya apa, tiganya apa. Terus dua itu tanya dalam hati, paragraf ini tentang apa? Isinya lagi bahas tentang apa, itu baca dulu. Ini paragraf bahas tentang apa? Karena tidak kesimpulan. Terus yang ketiga, temukan kalimat yang paling penting. Seperti yang tadi paragraf, kalimat penting itu apa? Dan itu bisa jadi kunci patokan. Bisa kalian menentukan ide pokoknya, kalimat utamanya mana, kalimat penjelasnya mana, tuh ya. Terus simpulkan dengan kalimat sendiri, ya, paham? Terus itu dari cari kalimat yang bisa mewakili semua kalimat lainnya. Seperti yang tadi itu, cari dulu kalimat kira-kira itu bisa menyimpulkan dari sebuah paragraf itu. Kan ada itu. Biasanya ada beberapa kata atau kalimat itu bisa menunjukkan, itu bisa dipilih. Nah, ini ada contoh lagi. Contoh, Andi rajin belajar setiap hari. Dia selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Karena itu Andi menjadi siswa berprestasi. Ide pokoknya mana? Terus kalimat penjelasnya mana?
Ya, gini, kenapa bisa Andi rajin belajar setiap hari menjadi ide pokoknya kalimatnya? Kan ini Andi rajin belajar kan? Kenapa bisa ini dikatakan menjadi kalimat pokok atau ide pokoknya? Karena kalimat yang kedua ini kan cuma mendukung, seperti ia selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Karena itu Andi menjadi susah berprestasi. Jadi karena ia rajin belajar, kan ia berarti sering itu mengerjakan tugas tepat waktu. Ya setelah ia mengerjakan tepat waktu, ia menjadi susah berprestasi. Ya paham? Andi rajin belajar, terus dia mengerjakan tepat waktu. Dan itu setelah itu dilakukan, Andi itu menjadi siswa berprestasi. Berarti ini Andi rajin belajar. Paham? Kalau misalnya Andi nggak rajin belajar, kan dia mesti nggak mencatat tepat waktu kan? Ya sih. Terus dia nggak akan menjadi siswa berprestasi, ya kan? Ya. Berarti yang dua ini mendukung kan? Paham? Terus ada yang namanya manfaat. Apa sih manfaat ide pokok? Ya, memahami isi bacaan anak muda. Nah, misalnya kamu baca banyak tapi nggak tahu ide pokoknya apa sih bahasa. Kan percuma kan bahasa apa sih? Ya, itulah yang dinamakan ide pokok. Berarti kamu tahu ini para membahas tentang ini. Mungkin kan ini baca apa sih? Bahasa apa cuma bahasa kok? Nggak mungkin. Terus yang kedua, membantu di pembahasan olahraga. Terus membantu membuat kesimpulan. Terus melatih kemampuan membaca dan berpikir. Seperti yang tadi kan ada yang baca tapi nggak tahu bahasa apa, terus apa kesimpulannya apa, kan percuma. Makanya itu dibuatnya namanya ide pokok supaya kalian tahu ini bahasa apa sih, ini bahasa tentang apa, terus kalimat yang paling penting apa. Paham ini? Ya kan? Nah, ya. Terus bisa melatih kemampuan membaca dan berpikir. Kalau misal kalian nggak baca paragraf, nggak membacakan, terus berpikir kan juga enggak. Kenapa bisa nggak berpikir? Karena kalian nggak akan mesti tahu ini tentang apa. Kan itu kan butuh pemikiran. Nah, kan itu kita melatih kemampuan berpikir. Terus ada yang namanya kesalahan. Nggak mungkin kan kalian mencari pasti nggak ada kesalahannya. Kalau belum tahu pasti banyak kesalahan yang sering terjadi. Apa aja sih? Biasanya apa kesalahannya? Nah, itu kalian membaca paragraf sudah banyak, tapi cuma separuh. Kan belum selesai menyimpulkan ini bahas apa. Nah, itu biasanya seperti itu. Berarti baca dulu dengan teliti sampai akhir, baru dibuka. Terus yang kedua, biasanya itu apa? Salah menentukan kalimat utama. Biasanya itu apa? Kalimat utamanya itu salah. Kadang kalimat yang jelas surat kalimat utama. Makanya latihan cari mana itu yang penting sebagai kalimat utamanya. Terus lagi menurut ide pokok terlalu panjang. Biasanya itu ide pokok nggak terlalu panjang. Seperti itu yang satu ini. Kan ini nggak panjang sebenarnya. Kayak ini kan pada dia Andi rajin belajar setiap hari. Kan panjang ya.
Pokoknya apa? Andi rajin belajar. Cuma gini kalau Andi rajin belajar. Ya. Terus ini sederhana utama pokoknya ya. Terus bisanya Andi rajin belajar, berarti dia rajin mengerjakan tugas. Ya, kan dukung. Terus lagi Andi menjadi bisa berprestasi. Kan akan dukung lagi. Nah, jadi pokoknya ini Andi rajin belajar. Bisa rajin belajar, yang sering mengerjakan tugas. Terus bisa dari Andi rajin belajar, dia akan menjadi siswa yang kan mendukung banget itu. Terus yang keempat adalah kesalahannya apa? Nah, seperti yang tadi bingung. Ini kayak pokoknya mana, ini penjelasannya mana. Makanya dibacakan dari dulu, lalu dibaca. Setelah dia belajar soal, ya coba berapa yuk. Budi gemar membaca buku. Dia sering pergi ke perpustakaan. Buku membuat Budi menjadi pintar. Ide pokoknya apa? Ya, Budi gemar membaca buku. Ada tips lagi untuk bisa kalian itu bisa lebih cepat ya untuk menentukan pokok. Ada 4 tips yang bisa kalian pelajari. Misalnya kayak bermain tebak jebak. Oh, misalnya ini apa kalau sering melakukan kalian paham. Langsung kunci itu pokoknya. Berarti kuncinya adalah rajin belajar sendiri bermain berpokok. Terus membaca bersama, misalnya diskusi kayak kalian baca bareng ini apa ya? Yang tahu ini, kamu tahu kayak gini. Terus menyusun paragraf sederhana. Sebulan, yuk coba dibaca. Ya, berarti itu adalah yang akan dibahas adalah inti dari paragraf. Terus biasanya pada kalimat utama biasanya terdapat pada kalimat utama. Terus ide pokok membantu memahami bacaan. Dan untuk menemukannya kita harus membaca dengan apa? Jadi kuncinya apa? Dengan teliti, betul. Ya, untuk selanjutnya berarti kan sudah paham ini tentang ide pokok. Sudah ya. Tadi ada ide pokok itu ada yang namanya kalimat utama, kalimat penulisan. Kalimat utama adalah kalimat yang akan dijadikan untuk mencari ide pokok. Terus kalimat jelas adalah kalimat yang menjelaskan atau mendukung. Berarti paham ya di sini ya. Nah, kalau paham nanti akan diberikan soal untuk latihan. Kalian untuk menentukan menjawab soalnya itu ada beberapa untuk menentukan soalnya apa. Ya, kan sudah paham ya nanti ya. Sekarang sepak bola kan bunyi soal dikerjakan dengan benar ya. Ada beberapa soal, soal 1, soal 2, dan soal 3. Nanti dikerjakan sesuai dengan pertanyaan di sini. Ini ada apa? Ada fungsinya kayak ini apa ya? Ya ini kan itu
ya. Bisa pakai pulpen lah. Hah? Pulpen. Iya, kerjaan ya, nanti ya, jangan lupa pesannya apa? Dibaca dengan teliti. Jangan lupa nama kelas gizi, saya tunjuk arahannya. Ini seperti apa? Gimana? Bawa pulpen, pinjam pulpen dan bawa surat. Jangan terburu-buru mengerjakannya ya. Jadi, kita jangan teliti. Ya, itu sampai 3 gimana? Itu ada petunjuknya. Ini ide programnya apa? Soal ini utamanya apa? Ini akan tulis. Ada dikerjakan sebisanya aku sampai berapa? 15 menit ya. 15 menit? Ya. Ya, asal itu kan enggak. Itu pakai agak. Ya.
kerjakan, tapi jangan ya dikerjakan karena duduk di tempatnya masing-masing. Ini kecintaan. Selesai belum? Ya, kebanyakan itu sebutkan hal yang jelas. Jadi, jelas. Ini ada
Nanti kita rapi lagi. Oh ya, sudah selesai, boleh di situ sambil menunggu yang lain. Ya. Ya, di mana? Ketiga. Kesimpulan dari kita yang kesimpulan. Ya, tahan ya. Ya, gimana Bil? Yang apa? Yang apa? Sama sini. Sudah selesai? Oh, belum. Gimana? Ya, ya.
Ya, kalau yang sudah selesai untuk yang sudah selesai berarti boleh dilakukan sini. Ya, nanti akan dipilih dulu ya, Mbak ya. Tapi sebelum dimulai, ada yang salah satu wajib depan untuk membaca hasilnya. Ya, Bapak silakan. Oke, tapi ini mau maju ya, yang lain ya, itu ya, tenang ya. Ya, Bapak yuk. Baca dulu soalnya apa? Soal 1 dibaca apa itu konsep kata biasa, terus 2 ya, soal 2 juga ini apa? Ya. Ya. Kita apresiasi keterangan masalah. Kalau sudah banyak ada yang salah ya, tidak apa-apa. Apresiasi. Kita akan bahas ya mengenai jawaban dari tadi. Yang nomor 1, apa itu kata di atas? Lingkungan sekolah yang bersih. Sudah. Jadi yang nomor 2 itu kalimat mengenakan yang menjadi pertama. Berarti ada yang salah karena kalimat pertama kan yang tidak itu yang namanya kalimat pertama. Tapi tidak apa-apa ada yang ada yang salah. Terus 2 kalimat jelas dan artinya yang sampah sama yang lain dari sini sampai sini. Bapak tapi mengambil latihan ya Bapak, tapi ada yang juga. Tapi kita apresiasi buat Bapak karena nggak mau.
yang ke selanjutnya kita melakukan speaking ya. Oke ya. Kita melakukan speaking. Jadi kak ya nanti kenakan dulu instruksinya ya. Kalian semua nanti coba berdiri semua. Berdiri ya, berdiri. Setiap karena nanti akan dibacakan sebuah cerita ya. Ya sekarang berdiri dulu awal berdiri. Akan juga akan menjadi dua barisan ya seperti ini ya. Tangan kalian itu seperti ini. Seperti ini. Berarti punya lebih cepat lagi. Ini apa? Kayak gini. Terus kalau yang tangan kirinya berarti ada yang kita tuju kayak gini. Kayak gini. Tangan kiri ya di kiri. Tangan kiri nah, yang kanan kayak gini ya kanan. Nah, terus tangan kiri ini ditaruh di sini punya teman kaki. Sambil lebih berdepan bil kamu berdepan bil berarti sini ini apa berdepan di sini ya siap ya kamu siap ini Alvin akan berangkat siap ya. Nanti akan dibacakan sebuah cerita ya. Nanti kalau setiap kali ada kata belut, berarti langsung ditangkap. Ya, yang ini langsung ditarik, ini menangkap. Ya, pokoknya ini jangan sampai ketangkap ya. Berarti ini ya, dulu kamu yang sini baru ditarik ya. Oke Pak. Tapi sini berarti ini. Siap ya. Kita mulai. Di sebuah desa ada ya kita bebek kanan ya bebek kanan dulu ada oke kalau ada kata bebek tadi ajib ya jangan berat ya tapi nek dulu langsung takut ya di sebuah desa ada seorang pak tani yang setiap hari ya pergi ke sawah membawa cakul. Tapi di dalam perjalanan Pak Tani menemukan sebuah bebek. Terus bebek itu dipungut lalu Pak Tani langsung menuju ke sawah. Di dalam sawah Pak Tani bebeknya lepas. Setelah itu bebeknya ditangkap ya. Terus Pak Tani lanjut mencangkul sawahnya. Tetapi di dalam sawahnya Pak Tani menemukan sebuah belut. Lalu hasilnya lalu belut lepas kembali. Setelah itu Pak Tani akhirnya pulang dengan membawa hasil tangkapan yang tadi ditemukan di perjalanan, yaitu bebek. Enggak.
yang tadi masih tertangkap berarti belum fokus, berarti fokusnya masih belum. Nah, ya. Itu juga melatih kemampuan otak kanan dan otak kiri ya. Jadi siapa yang masih latih coba? Oke, bapak. Ya, karena apa dulu sebentar ya. Ada masih beberapa siswa yang masih butuh evaluasi karena masih banyak yang salah. Ini dikerjakan ya nanti ya. Berapa? Ya Allah. Itu perusahaan ada yang asli ya. Kan ini yang masih itu yang masih dievaluasi dia nanti bilang. Ini ada titik terkait dengan ini. Bisa ada semua ya. Ini yang dulu. Dibaca hanya dibaca dulu. Ya, itu ada nama kamu, terus kayak nama yang dibuka, terus diisi ya sesuai ya. Ya ini dulu. Nanti buka itu basic di komputer. Boleh.
Ya, Agustus berarti. Ayah kamu siapa? Ayah kamu siapa? Ya, ayah kamu siapa? Ayah kamu siapa? Anak kamu siapa? Ya, ya nama. Ya, ya nama. Masya Allah. Ayah. Ya, persamaan yang mana? Nama itu apa? Ini sama Bagian aku suka Bahasa Cina. aku sukaannya Saya udah apa sih? Kayak apa? Oh, negasi gitu. Enggak ya, harapanku juga dewasa, iya, nama boleh. Apa?
yang sudah baik di tempatnya sendiri ya. Amin. Amin.
belum. Apa dulu? Ya maaf, Skor. Oke, suara nafas. Please. Ya, gimana pembahasan hari ini? Menyenangkan? Sudah paham tentang materi yang diberikan? Aku ya, tentang mencari hukum dalam paragraf. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang masih belum paham? Paham ya, semua ya? Oke. Pak Guru ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya kalian boleh istirahat. Tapi sebelum istirahat, ya sebelum istirahat, nanti ada yang enggak. Berarti udah paham semua ya? Oke, Pak Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.